Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'da. Yang saya hormati untuk seluruh rekan dan rekanita IPNU IPPNU se-Kecamatan Suko maupun rekan dan rekanita IPNU IPPNU di mana saja berada. Mari kita awali belajar bareng-bareng hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan dan tujuan semoga dengan kita belajar meskipun toh nggak belajar terlalu tinggi, yang terpenting di masa yang pandemi, di masa ada bencana musibah yang ada di Indonesia ini, kita tetap bisa belajar meskipun melalui virtual seperti ini, tapi intinya itu kita belajar. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini di sini bukan saya kepingin untuk mengajarkan suatu ilmu, tapi di sini saya juga belajar tentang suatu ilmu, belajar bareng-bareng dengan panjenengan semuanya yang ada di rumah. Jadi intinya meskipun kita stay di rumah, tapi kita tetap bisa belajar ilmu bareng-bareng. Untuk yang kita bahas kali ini, kita belajar tentang akhlak, akidah akhlak. Di sini saya akan mengutip kitab Aqidatul Awam. Jangan dilihat kitabnya, oh dasar. Saya anggap ini bukan dasar. Intinya kita belajar bareng-bareng lah. Kitab Aqidatul Awam ini karangan Syekh Kiai Haji Ahmad Marzuki, di kitab yang mengulas tentang akidah maupun akhlak ketika ada di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u ngawiti sopo ingsun bismillahirrahmanirrahim asmani Gusti Allah ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem dunya wabirrahimi lan kelawan welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Daimil ihsani kang langkung kebagusan. Artinya Kiai Nazim itu adalah kiai yang mengarang kitab ini, yaitu adalah Syekh Ahmad Marzuki. Dawuh bahwasanya beliaunya memulai mengarang kitab ini dengan menyebut namanya Allah, atau lazim disebut Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Jadi intinya di sini kita diajarkan setiap akan melakukan sesuatu perkara yang baik, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun juga Syekh Marzuki ketika mengarang kitab Aqidatul Awam ini diawali dengan bacaan basmalah, dengan harapan dan tujuan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril bangki bila tahawuli. Falhamdu moko utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah, al qadimi kang dingin, al awali kang tur kang awal, al akhiri tur kang akhir, al baqi tur kang tur langgeng, al baqi tur kang langgeng bila tahawuli kelawan ora owah-owah. Arti dari nadom yang kedua, alhamdulillahil qadimil awani al akhiril baqi bila tahawuli, Syekh Marzuki
Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, setelah membaca Bismillah, Syekh Marzuki melanjutkan dengan bacaan hamdalah atau muji syukur kepada Allah. Bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Segala puji itu milik Allah. Milik Allah yang mempunyai sifat al-awali, al-qadimi, dahulu, al-awali kang awal, yang al-akhiri juga mempunyai sifat Gusti Allah itu yang paling akhir, dan al-baqi, abadi, dan tidak berubah. Tsumma sholatu wassalamu sarmata ala nabi khairi qad wahada. Tsumma sholatu monggo nuli mau sholawat utawa ngarep-ngarep sholawat wassalamu lan rupa-rupane Gusti Allah sarmata ing dalem selawase ala nabi iku ing atase Kanjeng Nabi khairiman kang luwih bagus-bagusi wong kondo wahada kang temen-temen nyuwiciake Kanjeng Nabi ing Allah. Wa alihi lan kelawan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbi lan kelawan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, waman lan wong tapi kang manut sapa wong sabila dinil hak ing dalem agama kang bener ghairu mubtadi hale ora berubah. Setelah Marzuki membaca Bismillah, hamdalah, dilanjut dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan juga untuk keluarga-keluarganya Kanjeng Nabi, dan juga untuk sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Intinya Yai Marzuki meminta kepada Allah rahmat ta'zim dan mengharap keselamatan kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarganya Nabi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi, dan kepada siapa saja. Sebagai orang Islam, kita wajib mengetahui sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah yang pertama adalah sifat wajibnya Allah. Jadi sifat yang wajib dipunyai oleh Allah, yang jumlahnya ada berapa? 20. Biasanya kita sering mendengar pujian-pujian di mushola atau di masjid. Allah wujud kita bako mukhalafatunil hawatithi qiyamu binafsi padaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam kontiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Jadi itu adalah sifat-sifat wajibnya Allah yang berjumlah 20. Jadi kita dari kecil aslinya itu sudah sudah sering mendengar pujian-pujian seperti itu adalah identik dengan tradisinya orang-orang Nahdlatul Ulama. Fallahu mongko utawi Allah taala iku maujudun dan kang wujud, qadimun nandan kang dingin, baki landat kang langgeng,
mukhalifun lan zat kang nulayani lil khalqi marang makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Sifat wajib Gusti Allah yang pertama adalah wujud atau artinya ada. Jadi Allah itu ada. Jadi secara otomatis kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ada, kita ada itu karena Allah ada. Dan sebelum kita ada, Allah sudah ada sejak dulu. Qadimun, Allah juga mempunyai sifat Qadim. Qadim itu kalau bahasa Jawa dingin. Dingin itu bukan berarti dingin adem, tapi dingin itu dahulu. Jadi tidak ada yang mendahului adanya Allah. Dunia dan isinya. Logikanya, siapa yang menciptakan dunia dan seisinya kalau bukan Allah? Berarti Allah itu ada sebelum dunia dan seisinya itu ada. Karena semuanya yang menciptakan adalah Allah. Sifat yang ketiga adalah bako. Baki atau bako artinya abadi. Jadi Allah itu mempunyai sifat bako, abadi, langgeng. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Atau kalau di kitab ini mukhaliful lil khalqi, mukhalafatu lil hawadisi itu Allah mempunyai sifat yang berbeda dengan makhluk pastinya. Pastinya pencipta, sang pencipta pasti beda dengan yang diciptakan. Contoh, orang membuat sepatu. Apakah bentuknya sepatu itu sama dengan orang yang menciptakan? Nah, orang membuat tempe, apakah orang yang membuat apakah tempenya itu sama persis dengan orang yang membuat tempe? Tidak kan? Nah, makanya Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Sifat yang keempat adalah wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi, itu adalah sifat yang keempat. Wangko imun zat kang jumeneng kiamuhu binafsihi. Kok imun itu kiamuhu binafsihi, sama jumeneng. Artinya kiamuhu binafsihi adalah Allah itu berdiri sendiri. Beda dengan makhluk. Makhluk itu tidak bisa berdiri dengan sendiri. Karena apa? Makhluk itu pasti membutuhkan yang lain. Jadi pasti membutuhkan yang lain. Kita nggak bisa di dunia ini, kita nggak bisa hidup hidup sendiri. Pasti membutuhkan teman, membutuhkan orang lain, entah itu untuk melakukan sesuatu atau membantu sesuatu. Ya, kalau manusia itu tidak butuh dengan yang lain, berdiri sendiri, ya pastinya manusia nggak butuh yang namanya nikah, mengikut teman hidup, karena ya otomatis butuh dengan yang lain. Nah, beda dengan Allah yang mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Lanjut, wawahidun lan zat kang siji, wahdaniyah. Sifat yang selanjutnya atau sifat yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sifat wahdaniyah, bahwasanya Allah itu wahid, satu. Allah itu satu. Jadi makanya di dalam Islam menyekutukan Allah atau menduakan Allah itu dinamakan syirik atau orangnya musyrik. Di Allah itu satu, selamanya Allah itu satu, wahdaniyah. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai tentang urip. Allah itu hidup. Allah hidup. Sifat wajibnya Allah selanjutnya adalah Allah itu hidup. Ya mesti hidup lah. Kalau nggak hidup, ya nggak mungkin bisa menciptakan dunia ini dan seisinya.
Qadir lan zat kang kuwasa, muridun lan zat kang kersa, alimun lan zat kang mirsani, bikuli syai'in ing sekabehane perkara. Setelah sifat wahdaniyah yaitu adalah sifat qadirun atau kudrot, kuasa. Allah itu kuasa. Dan juga mempunyai sifat irodat, yaitu menghendaki. Allah mempunyai sifat menghendaki, kepingin menciptakan ini, kepingin menjadikan dunia ini seperti ini, kepingin mendatangkan musibah, kepingin mendatangkan bencana. Allah berkehendak semuanya itu. Sifat yang selanjutnya adalah ilmun, mengetahui. Allah itu mengetahui. Di dalam hati kita pun yang orang lain nggak tahu, Allah tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Samiun landat kang mitanget, al basiru landat kang ningali, wal mutakallimu lan kang ngendika lahu iku tetep Gusti Allah, sifatun utawi pira-pira sifat, sabatun kang pitu, tantandimu kang runtut apa pitu. Sifat selanjutnya adalah sifat samiun. Tahu ya? Artinya itu adalah Allah itu mendengar. Kalau Allah tidak mendengar, Allah pasti tidak akan mengabulkan semua permintaan maupun doa-doa dari hambanya. Basirun atau basor, mengetahui, melihat. Allah itu mempunyai sifat melihat. Kalam, dan juga Allah itu kalam itu sama dengan berbicara. Jadi Allah itu mempunyai sifat kalam. Kalau nggak punya sifat kalam, ya nggak ada Al-Quran itu. Al-Quran adalah sama dengan kalamullah. Jadi itu adalah sifat-sifatnya, sifat-sifat wajibnya Allah. Wujud kitam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat, sama basor kalam. Terus sifat selanjutnya adalah qadiron. Qadiron itu maha berkuasa. Muridan maha menghendaki, aliman maha melihat atau maha mengetahui, hayan maha hidup, samian maha mendengarkan, basiron maha melihat, mutakaliman maha sama dengan kalam tadi, dawuh. Itu adalah sifat-sifat 20 sifat wajibnya Allah yang wajib kita ketahui. Jadi sifat-sifatnya Allah itu dibagi menjadi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Mungkin itu sedikit untuk belajar kita hari ini. Apabila ada kesalahan, mungkin ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Saya di sini juga niatnya juga belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti di lain waktu mungkin untuk memperbaiki kesalahan kita bisa ketemu untuk sharing-sharing mengenai bab yang tadi. Jadi untuk pembahasan kitab Aqidatul Awam ini yang pertama tadi adalah sifat wajibnya
Allah. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah tetap kita agendakan untuk membahas sifat mustahilnya Allah dan juga sifat jaiznya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Tetap semangat untuk rekan dan rekan kita event PBNU sekecamatan Suko maupun dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, patuhi instruksi dari pimpinan pusat, dari pemerintah untuk tetap menjalankan protokoler kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat belajar berjuang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر